Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nur Sofianto, Prodi Teknik Informatika dari Universitas Duta Bangsa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan program manajemen data pasien yang telah saya buat. Program ini adalah sebuah sistem manajemen data pasien yang berguna untuk menyimpan informasi pasien, menghasilkan laporan data pasien, dan mencari data pasien berdasarkan nama. Program ini ditulis dalam bahasa C++. Di sini saya menggunakan dev C++ versi 6.3. Dan di sini menggunakan struktur data seperti linked list, antrian, dan binary search untuk mengelola data pasien. Di dalam program ini terdapat struktur data pasien yang digunakan untuk menyimpan informasi pasien seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email, jenis kelamin, dan kode penyakit. Struktur data pasien ini digunakan dalam linked list untuk mengelola daftar pasien. Program ini memiliki beberapa fungsi utama, antara lain compare pasien, digunakan untuk membandingkan pasien berdasarkan nama. Lalu binary search, digunakan untuk mencari pasien berdasarkan nama menggunakan binary search. Lalu fungsi show data pasien ini digunakan untuk menampilkan informasi pasien. Lalu display linked list ini digunakan untuk menampilkan daftar pasien dalam bentuk linked list. Lalu fungsi display table header ini digunakan menampilkan header tabel laporan data pasien. Lalu yang ini display table data ini digunakan untuk menampilkan baris data pasien dalam tabel laporan. Selanjutnya display with table ini digunakan untuk menampilkan antrian pasien dalam bentuk tabel. Nah, ini nomor nama pasien, jam daftar. Lalu fungsi display kode penyakit digunakan untuk menampilkan daftar kode penyakit yang tersedia. Lalu ada display help, bantuan, digunakan untuk menampilkan petunjuk penggunaan program. Program ini memiliki menu utama yang terdiri dari beberapa pilihan. Yang pertama, ada input data pasien untuk memasukkan data pasien ke dalam sistem. Yang kedua, report data pasien untuk melihat laporan data pasien yang telah dimasukkan. Yang ketiga, ada help untuk melihat instruksi penggunaan program secara keseluruhan. Yang terakhir, keluar untuk keluar dari program. Di sini program saya menggunakan include iostream. Kegunaannya, header ini menyediakan fungsi-fungsi input atau output standar seperti chain dan call yang digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna melalui konsol. Yang kedua, ada include string. Header ini menyediakan kelas dan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan manipulasi string. Ini digunakan dalam kode program untuk menyimpan data string seperti nama, pasien, alamat, dan lain-lainnya. Seperti ini. Lalu saya menggunakan include algorithm.
Header ini menyediakan fungsi-fungsi algoritma umum seperti sort dan binary search yang digunakan untuk mengurutkan dan mencari data program. Dalam kode program, fungsi sort digunakan untuk mengurutkan daftar pasien berdasarkan nama, sedangkan fungsi binary search digunakan untuk mencari berdasarkan nama dengan metode binary search. Lalu include QW. Header ini menyediakan kelas antrian QW dan fungsi-fungsi terkait yang digunakan untuk mengelola antrian pasien. Dalam kode program, kelas QW digunakan untuk menyimpan nama-nama pasien yang mengantri, dan fungsi push dan pop digunakan untuk menambahkan dan menghapus elemen dari antrian. Selanjutnya ada include time. Header ini menyediakan fungsi-fungsi untuk bekerja dan waktu dan tanggal. Dalam kode program, fungsi time dan local time digunakan untuk mendapatkan waktu saat ini dan mengkonversi ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Pertama kita bahas secara singkat ya bagian-bagian penting dari kode program manajemen data pasien ini. Yang pertama dari struct ya, struktur struct pasien. Struktur data ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai pasien seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email, jenis kelamin, dan kode penyakit. Selanjutnya ada komparsis pasien ini. Fungsinya ini digunakan sebagai kriteria pembanding dalam pengurutan pasien berdasarkan nama. Fungsi ini mengembalikan nilai true jika nama pasien P1 lebih kecil dari P2 dan false sebaliknya. Selanjutnya ada fungsi binary search. Fungsi ini merupakan implementasi algoritma binary search yang digunakan untuk mencari data pasien berdasarkan nama. Fungsi ini memeriksa nama pasien pada indeks tengah, membandingkannya dengan kata kunci key, dan berlanjut mencari pada setengah kiri atau kanan hingga menemukan pasien yang sesuai. Fungsi ini mengembalikan indeks pasien jika ditemukan dan -1 jika tidak ditemukan. Selanjutnya ada fungsi show data pasien. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan informasi lengkap tentang seorang pasien yang diberikan sebagai argumen, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email, jenis kelamin, dan kode penyakit. Dan selanjutnya ada di display link list. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan daftar pasien dalam bentuk link list. Ia menggunakan pointer head sebagai parameter dan terasi melalui link list untuk menampilkan nama setiap pasien. Selanjutnya ada display table header. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan header tabel laporan data pasien. Ini mencetak baris header yang mencakup kolom seperti nomor, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan kode penyakit. Lalu ada fungsi display tabel data. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan baris data pasien dalam tabel laporan, menerima objek pasien dan nomor urutan sebagai argumen, dan mencetak informasi pasien dalam kolom-kolom yang sesuai. Selanjutnya ada display
table. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan antrian pasien dalam bentuk tabel. Ia menggunakan argumen antrian pasien yang berupa antrian QW yang berisi nama-nama pasien yang mengantri. Fungsi ini juga mencetak nomor urutan, nama pasien, dan jam pendaftaran. Menggunakan fungsi ask time untuk mendapatkan waktu saat ini. Selanjutnya ada display kode penyakit. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan daftar kode penyakit yang tersedia. Ini mencetak daftar kode penyakit beserta deskripsi singkatnya. Selanjutnya ada display help bantuan. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan petunjuk penggunaan program secara keseluruhan. Seperti cara menggunakan program input data pasien, report data pasien, dan lain-lain. Ia mencetak instruksi tentang cara menggunakan setiap pilihan yang tersedia dalam program ini. Lalu ada fungsi main, fungsi utama program yang mengontrol alur program semuanya, dan interaksi dengan pengguna. Program ini dimulai dengan menyambut pengguna dan menampilkan menu utama. Ia menggunakan perulangan while true untuk terus menjalankan program hingga pengguna memilih untuk keluar. Terdapat implementasi menu utama, submenu, report, dan pemanggil fungsi-fungsi yang relevan sesuai dengan pilihan pengguna. Seperti ini. Pilihan-pilihan ini saya menggunakan shift cache. Selanjutnya saya akan demo aplikasinya. Berikut tampilan pertama dari aplikasi manajemen data pasien. Tekan enter untuk melanjutkannya. Di menu utama, di sini kita harus input data pasien terlebih dahulu. Tekan 1 untuk input data pasien. Di sini kita masukkan jumlah pasien. Kita isi 2. Data pasien ke 1. Nama kita isi. Tanggal lahir. Lalu kita isi alamatnya. Terus lalu telepon, email, lalu jenis kelamin. Nah, di sini ada list kode penyakit. Di sini saya ingin masukkan penyakitnya masuk angin. Masukkan kodenya 001. Lalu kita input data pasien kedua. Isi alamatnya.
nomor telepon, email, jenis kelamin, dan ini list kode penyakit seperti data pasien ke-1. Kita masukkan data yang demam berdarah, kode penyakit demam berdarah 017. Setelah itu klik enter. Data pasien berhasil dimasukkan. Tekan enter untuk kembali ke menu utama. Jika ingin mengetahui data itu sudah tersimpan apa belum, kita cek di report data pasien. Klik 2. Kita ingin melihat tampilan data pasien. Klik 1. Nah, di sini ada nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan kode penyakit sesuai dengan apa yang kita isikan. Dan ini urut sesuai abjad huruf. Lalu ini tekan enter untuk melanjutkannya. Kita mau melihat antrian pasien. Klik 2. Nah, di sini ada daftar antrian pasien. Irfan, Selasa, Juli tanggal 11, jam 16.22.39.2023. Dan Rian, Selasa, Juli 11, jam 16.22.39.2023. Selanjutnya kita mau cari data pasien. Klik 3. Pencarian data pasien. Kita klik enter. Kita isikan nama Rian. Nah, data pasien ditemukan. Nomor, nama sesuai dengan yang kita isikan tadi. Tekan enter untuk melanjutkan. Kita coba lagi cari data pasien. Klik 3. Klik enter. Nah, di sini saya sengaja ingin memasukkan data yang belum diisi. Apakah nanti error atau gimana? Kita coba. Nah, data pasien tidak ditemukan. Jika kita belum menginputkan data di awal tadi, data pasien akan tidak ditemukan. Tekan enter untuk melanjutkan. Selanjutnya kita klik kembali ke menu utama. Di sini ada juga menu help, menu bantuan. Nah, di sini ada seperti tutorial cara menggunakan program. Di input data pasien, pilih opsi ini untuk memasukkan data pasien ke dalam sistem. Masukkan jumlah pasien yang ingin Anda input. Selanjutnya masukkan informasi pasien seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email, jenis kelamin, dan kode penyakit. Setelah Anda memasukkan data pasien, sistem akan menyimpan dan menambahkan ke dalam antrian pasien. Nah, seperti yang saya demokan tadi. Yang kedua ada report data pasien. Pilih opsi ini untuk melihat laporan data pasien yang telah Anda input. Nah, tampilkan data input pasien yang pertama tadi. Anda dapat memilih untuk menampilkan seluruh data pasien atau hanya menampilkan antrian pasien saat ini. Terus yang selanjutnya, jika Anda ingin mencari data pasien berdasarkan nama, Anda dapat menggunakan opsi cara data pasien. Ini menu bantuan.
klik enter. Nah, di sini saya mau keluar dari program aplikasi, klik 4. Nah, itulah contoh demo aplikasi yang saya buat ini. Demikianlah penjelasan singkat tentang program manajemen data pasien yang telah saya buat. Program ini dapat membantu dalam mengelola dan mencari data pasien dengan efisien. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.